kita pindah ke berikutnya. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, faslun wa yajibu al-imanu bi kulli ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita wajib mengimani segala sesuatu yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sahha bihi an-naql anhu, dan penukilan dari beliau sahih. Fi masyahadnahu aw ghaba anhu, apa yang kita saksikan, aw ghaba anna, atau gaib bagi kami, ya, gaib bagi kita. Na'lamu annahu haqqun wa sidqun, kita harus tahu bahwa itu adalah benar, ya, dan jujur. Sawa'un fi dzalika ma aqillahu wa ma jahillahu, sama saja dalam hal ini apa yang bisa kita pahami atau apa yang kita tidak tahu. Lam nattali ala hakikati dalika wa lam nattali ala hakikati ma'na, dan kita tidak pernah melihat hakikat maknanya. Ini kaidah umum, ya, dari Ibnu Qudamah. Setelah beliau membawakan tentang keimanan, maka beliau rangkaikan dengan keimanan kepada perkara yang gaib. Beliau kasih kaidah tentang masalah yang gaib. Apa saja yang dikabarkan oleh Nabi, ya, pengkabaran dari Nabi, yang datang dari Nabi, itu Al-Quran, wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, atau hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, pengkabaran tentang gaib, semuanya itu bertumpu di atas Al-Quran dan Sunnah. Kalau mengambilnya dari hadis, dikatakan oleh Ibnu Qudamah, sahha bihin naqal anhu, sahih penukilan darinya. Harus hadis yang sahih, hadis yang dijamin atau dianggap benar penisbatannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh menggunakan hadis yang lemah di dalam masalah keyakinan seperti ini. Di dalam fadail a'mal saja, hadis lemah itu tidak boleh dipakai, apalagi dalam masalah keyakinan. Maka disyaratkan harus mengambil nas dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Apa saja yang datang dari Al-Quran dan hadis, fi masyahadnahu, apa yang kita saksikan, au ghaba anna, atau gaib bagi kami, gaib bagi kita, tidak nampak, maka kewajiban kita apa? Kita harus mengetahui apa yang beliau kabarkan itu adalah hak, adalah sesuatu yang benar, wasidq, dan sesuatu yang jujur, iya, bukan dusta. Sawa'un fi dzalika, apakah yang dikabarkan itu ma'akillahu, bisa kita cerna pakai akal, wajahillahu, atau kita tidak mengetahuinya. Walam nattali ala hakikati ma'na, dan sama saja walaupun kita belum pernah melihat hakikat maknanya. Jadi apa saja yang dikabarkan, hendaknya semuanya kita kerjakan. Demikian seorang muslim dalam masalah perkara yang gaib. Apa dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, wajib kita imani, kita percayai, kita yakini bahwa ini jujur dan benar. Dikasih contoh di sini oleh Ibnu Qudamah beberapa perkara. Kata beliau, misal hadits al-Isra'i wal Mi'raj, seperti hadits Isra' dan Mi'raj. Baik, beliau mulai membuka contoh Isra' dan Mi'raj. Isra' itu perjalanan di malam hari, itu Isra'. Ya, perjalanan di malam hari. Maksudnya di sini Nabi diperjalankan di malam hari dari mana? Dari Makkah ke Baitul Maqdis. Ini Isra'. Perjalankan dalam satu malam dari Makkah ke Baitul Maqdis. Al-Mi'raj itu artinya alat yang mengangkat dengannya. Itu arti asalnya Mi'raj secara bahasa. Ya. Nah, adapun secara syara' Mi'raj itu adalah tangga yang Nabi sallallahu alaihi wasallam naik kepadanya dari bumi menuju ke langit. Ya. Baik. Isra' dan Mi'raj ini wajib kita yakini, sebab ditentukan dan disebutkan nasnya dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ke Masjid Al-Aqsa.
Ini dalil tentang Isra. Adapun Mi'raj, naik ke langit, dalam Al-Quran dikatakan, "Wan najmi idza hawa, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Sampai firman Allah, "Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra." Sungguh beliau telah melihat dari ayat-ayat Rabb-Nya yang maha besar. Ya, ayat-ayat Rabb-Nya yang sangat besar. Baik. Di sini ditetapkan bahwa beliau melihat dari ayat-ayat Rabb-Nya yang besar. Nah, ini di perjalanan mana? Mi'rajnya, naik ke langit. Kalau begitu, ini harus diyakini. Dan hadits-hadits yang menjelaskan tentang Isra dan Mi'raj, ini hadits yang sangat banyak sekali. Hampir sampai ke derajat mutawatir. Dikumpulkan riwayat-riwayat tentang Isra dan Mi'raj oleh Syekh Al-Albani dalam satu risalah khusus. Ya, riwayat-riwayat Isra dan Mi'raj. Dan kesempatan ini tidak cukup kita menguraikan bagaimana perjalanan itu dan didetailkan. Sebab pembahasan Isra dan Mi'raj ini butuh satu pertemuan seperti ini sebenarnya kalau mau diuraikan detail. Cuma sekarang kita menyampaikan secara global, mengimaninya secara global bahwa kita wajib mengimani Nabi SAW pernah menjalankan atau melakukan hal tersebut. Diperjalankan satu malam dari Mekkah menuju Baitul Maqdis, kemudian diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Qudamah di sini menekankan. Kata beliau, "Wa kana yaqabatan la manaman." Dan beliau melakukannya itu dalam keadaan terjaga, tidak tidur. Jadi ini bukan mimpi. Kejadian yang beliau sadar, tidak tidur. Kenapa? Fa inna Quraisyan ankaratku wa akbaratku wa lam tunkir manamat. Wa lam tunkir al-manamat. Sebab orang-orang Quraisy mengingkari Isra dan Mi'raj ini dan bersombong untuk menerimanya. Dan orang-orang Quraisy tidak pernah mengingkari orang yang mimpi. Nabi mengabarkan bahwa perjalanannya dalam keadaan terjaga, karena itulah orang-orang Quraisy mengingkari hal tersebut, tidak menerimanya. Baik. Kemudian setelah menjelaskan Isra dan Mi'raj, beliau di sini menerangkan masalah gaib yang lain. Kata beliau, "Wa min dalika." Dan dari perkara yang gaib ini, "Anna malakal maut lamma jaa ila Musa alaihi salam liyaqbida ruhahu laqamahu fafaqa ainuhu faraja ila rabbih faradda alaihi ainah." Dari perkara gaib ini, apa yang dikabarkan bahwa malakul maut datang kepada Nabi Musa alaihissalam untuk mencabut rohnya. Maka Nabi Musa meninju malakul maut sehingga keluarlah matanya dan dia kembali kepada Rabb-nya Allah Azza wa Jalla, kemudian dikembalikan matanya. Ini kata Ibnu Qudamah. Dan kisahnya tentunya dimaklumi bersama, sebab kisah ini dalam riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Disebutkan bahwa malakul maut datang dengan rupa manusia kepada Nabi Musa alaihissalam untuk mencabut rohnya. Maka Nabi Musa memukul malakul maut sampai keluar matanya. Ada sebagian orang mengatakan, bagaimana caranya Nabi Musa memukul malaikat? Tidak mungkin, masa Nabi memukul malaikat? Ini orang-orang yang mengingkari hal ini. Maka di sini Ibnu Qudamah menetapkan, kita harus imani seperti itu. Adapun kenapa Nabi Musa memukulnya? Tidak mungkin memukul malaikat. Kan di dalam hadis diterangkan dia datang dalam rupa manusia, bukan rupa malaikat. Mungkin datang kepada Nabi Musa langsung berkata, "Saya mau cabut rohmu." Dia lihat manusia, mau cabut rohnya, manusia seperti saya misalnya kan, seperti mau dibunuh, bela diri, dia pukul orangnya. Kan begitu? Nah, maka kembalilah malakul maut kepada Allah Azza wa Jalla. Malakul maut berkata, "Ya Allah, Engkau mengutus saya kepada hamba yang tidak mau mati." Maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikan matanya. Dikatakan kembalilah kepadanya. Kemudian katakan padanya, letakkan tanganmu di atas punggung Thaur, sapi. Maka apa yang tertutup di situ pada setiap rambut, maka itu terhitung 1 tahun lagi. Maka setelah itu datanglah kepada Nabi Musa, disampaikan hal tersebut.
Maka Nabi Musa berkata, kalau sudah seperti itu apa? Maka Malakul Maut berkata, setelah itu al-maut, mati. Di sini baru dia terangkan tentang siapa dirinya. Maka Nabi Musa tidak sama dalam keadaan pertamanya. Maka setelah itu ternyata setelah dilakukan, waktunya memang sekarang untuk dicabut nyawanya. Maka Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk didekatkan dari Al-Ardul Muqaddas, yaitu di dekat Ardul Muqaddas, sekitar Filistin, sejarak lemparan batu. Ya, kata Nabi, andai kata saya berada di sana, saya akan menunjukkan kepada kalian kuburnya. Ya, di samping jalan, di sisi semak-semak yang merah, Al-Kathib Al-Ahmar. Demikian dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ini disampaikan oleh Ibnu Qudamah di sini. Semuanya hendaknya kita yakini tentang hal tersebut. Dan kisah-kisah yang seperti ini, perkara yang telah lalu, kabar yang telah lalu, tidak akan datang kepada kita kecuali dengan jalan wahyu. Semuanya dengan perantara wahyu. Ya. Banyak lagi kisah para nabi yang kalau kita menceritakan hal ini akan makan waktu yang sangat banyak sekali. Ya. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa min dalika asyratus sa'ah. Dan dari perkara gaib, tanda-tanda hari kebangkitan. Mithlu khurujid dajjal, seperti keluarnya dajjal. Ini yang disebutkan di sini, ya, asyratus sa'al kubra, tanda-tanda kebangkitan yang besar. Seperti keluarnya dajjal. Ad-dajjal itu artinya pendusta. Dajjal. Dajjal itu adalah seorang lelaki yang disifatkan matanya buta, ya, sebelah. Yang buta itu seperti buah anggur. Nah, kemudian dia keluar di akhir zaman dan mengaku sebagai Rabb, pencipta. Dia punya api dan punya sorga. Kemudian bisa menghidupkan dan bisa mematikan orang untuk memfitnah manusia. Dan kisah keluarnya Dajjal ini dalam hadits-hadits yang mutawatir. Karena itu wajib kita imani. Karena itu kita di dalam salat diperintahkan untuk berlindung dari fitnah ad-Dajjal ini. Dalam akhir salat diwajibkan kita membaca, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa a'udzubika min adabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Dan saya berlindung kepadamu dari fitnah ad-Dajjal. Salah satu dari 4 perkara yang kita berlindung dari Allah setiap akhir salat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap salat beliau berlindung dari ad-Dajjal. Maka keluarnya Dajjal itu sabit di dalam nas hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sepakat para ulama. Dan Dajjal sekarang sudah ada. Cuma dia terkurung di satu pulau. Iya. Dan dia dijaga oleh makhluk yang bernama Jassasa. Penuh dengan bulu, tidak tahu kubulnya dan duburnya di mana. Ya, yang di depan itu kubul dan duburnya. Bisa berbicara seperti manusia. Nah, seperti disebutkan dalam hadis Tamim bin Aus ad-Dari, dia berjumpa dengan Dajjal. Ya. Ketika berlayar, kemudian kapalnya terhempas badai dan akhirnya terdampar di pulau tersebut. Ya, ketemulah mereka dengan Jassasa. Jassasa berkata, masuklah kalian ke rumah itu. Di sana ada orang yang sedang menunggu kalian dan rindu menanti kabar tentang kalian. Ya, maka masuklah dia. Dia dapati Dajjal lagi terantai. Disebutkan kriterianya. Setelah itu dia tanya tentang beberapa perkara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan seterusnya. Dan Dajjal sendiri menasihatkan kepadanya, hendaknya kau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia akan akan keluar memfitnah manusia dan seterusnya. Ini diantara kabar-kabar Dajjal yang diterangkan dalam hadits-hadits as-sahih. Dan cerita Dajjal ini panjang. Jadi sekali lagi di sini banyak materi. Itu poin-poin pokok kita uraikan. Adapun rinciannya, itu rincian butuh makan waktu. Ya.